Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Yang sekarang masuk pembahasan bab la yuraddu man sa'ala billah. Ini bab baru, bab ya tidak boleh menolak permintaan orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Ini bab ini ya jarang diberlakukan bagi kaum muslimin di negeri kita. Kalau ada orang meminta itu jarang dia menyebut nama Allah. Namun di sebagian di Timur Tengah masih ada kita dapatkan orang-orang yang meminta dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini ada bahasan-bahasan tersendiri di sini nanti tentang masalah tersebut. Ya, orang yang meminta, ketika dia meminta dengan menyebut nama Allah, maka nggak boleh kita menolak permintaannya, kecuali nanti ya ada beberapa hal yang memang permintaan itu tidak bisa kita wujudkan ya. Artinya boleh kita tolak di saat dia meminta sesuatu yang berat bagi kita. Nafa'an nas was-sa'ya fi kasbi qurubihim min sifatil anbiya wa rusul. Jadi manusia yang memberikan manfaat dan berusaha untuk menghilangkan atau yang menyingkap kesusahan-kesusahan mereka. Ini termasuk sifatnya para nabi dan para rasul. Dia orang yang memudahkan urusan orang lain, meringankan beban orang lain, dan membantu kesusahan-kesusahannya. Ini termasuk sifatnya para nabi. Makanya manusia yang baik itu khairun nas ya, manusia yang baik adalah manusia yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Dia banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Ada memang manusia terkadang dia tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, justru dia menyakiti orang lain. Ini bukan manusia yang terbaik. Jadi manusia yang baik itu adalah manusia yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi orang punya kesusahan, dia tahu kesusahan orang tersebut, dia bantu. Baik dalam segala hal apa saja dia. Mungkin dari segi materi, ya dari segi masalah-masalah, ini dia ringankan beban orang lain. Dan ingat, Nabi SAW memberikan motivasi bagi orang yang memberikan bantuan kepada orang yang berada dalam kesusahan. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan manusia di dunia ini, maka Allah akan hilangkan nanti kesusahan dia di akhirat. Maka berupayalah kita memiliki sifat ini. Ini sifat para nabi, sifat para rasul. Fal karimu Yusuf alaihi salam, ini Yusuf alaihi salam yang mulia, ma fa'alahu ikhwatahu minit
raribihi wa ilqaihi fil bi'r. Ini Yusuf alaihissalam yang mulia, apa yang telah dilakukan oleh saudara-saudaranya kepada beliau. Ini saudara-saudaranya, saudara-saudaranya itu telah memberikan bahaya kepada beliau sampai beliau dilemparkan, dicampakkan ke dalam sumur. Kisah Yusuf alaihissalam, kisah Yusuf. Jadi beliau dimasukkan ke dalam sumur. Ini karena apa? Hasad, sikap hasad dari saudara-saudaranya. Ya, hasad itu berbahaya, akan memakan amal, akan menghanguskan amal. Orang yang memiliki sifat hasad, dengki, ya. Dan orang yang memiliki sifat hasad ini susah hidupnya. Orang bilang ini orang memiliki penyakit SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ini hasad namanya. Ya. Kalau orang senang, susah dia, sempit jiwanya. Ya, orang beli kulkas, dia kedinginan. Orang beli gas, dia kepanasan. Ini susah sekali kan manusia hidup seperti itu. Orang dapat nikmat, dia kok yang susah. Padahal nikmat-nikmat itu ya sudah diberikan juga kepada dirinya. Tapi sempit dadanya ketika Allah berikan nikmat kepada dirinya. Tidak senang dia. Maunya orang itu bangkrut, orang itu susah. Biar aku saja yang senang. Maunya seperti itu. Ini hasad. Hasad. Dan termasuk contoh daripada hasad yang dicontoh oleh Syekh Al-Utsaimin. Kalau seandainya si A menceritakan kebaikan-kebaikan kepada si B, si C, orang yang ketiga ini dia pun menutup telinga dari apa yang disampaikan. Padahal si A ini menceritakan kebaikan ya orang lain kepada si B. Si C ini dia tutup telinga atau dia palingkan dari pembicaraan mereka. Ini hasad ini. Hasad. Tidak suka dia kalau ya, orang lain ini bahagia. Tidak suka kalau dia orang lain ini kaya misalnya. Dan seterusnya. Ini hasad. Tidak suka kalau orang ini maju. Dan hasad ini memang berbahaya sekali. Dengki. Nabi Yusuf dicampakkan ke dalam sumur ini karena kedengkian, hasadnya ya saudara-saudaranya terhadap beliau. Karena Nabi Yusuf ini di sisi saudara-saudaranya sepertinya beliau dilebihkan daripada saudara-saudaranya yang lain oleh ayahnya. Jadi ayahnya ini lebih mencurahkan kasih sayangnya kepada Yusuf. Ini menurut pandangan saudara-saudaranya. Ya. Sehingga hasad bercokol di hati saudara-saudaranya, akhirnya Nabi Yusuf pun dilemparkan, dibuang ke dalam sumur. Kendati pun demikian, apakah Nabi Yusuf ini ketika menjadi orang besar lalu beliau menuntut balas terhadap saudara-saudaranya? La, tidak ya. Illa annahu ahsana ilaihim. Melainkan beliau berbuat baik kepada mereka. Ini sifat para nabi. Artinya ketika kita dizolimi, justru kita berbuat baik kepada mereka. Makanya dulu ada ulama ketika dia digibah, diceritakan, dan dia mendengar siapa yang menceritakannya, dibawa hadiah, kemudian diberikan sama orang itu. Berterima kasih dia kepada orang yang telah menggibahnya. Sebab apa? Sebab ketika orang menzolimi orang lain, itu secara otomatis dia telah berikan kebaikan-kebaikan dia kepada orang yang dizoliminya. Makanya berterima kasih, diberikan hadiah. Nah, kita belum bisa seperti itu. Kalau ada orang marah sama kita, marah juga kita sama dia. Nah, sifat para nabi, dia ingin meringankan beban orang lain.
Ini sifat mereka, memaafkan. Maka tidak pernah Yusuf ini ingin membalas sedikit pun dari saudara-saudaranya. Lihat bagaimana Nabi Musa kalamullah alaihissalam, ketika beliau datang di negeri Madian, dan di situ didapatkan umat pada waktu itu, ya, atau orang-orang pada waktu itu mereka membutuhkan apa? Air, ya, minum. Dan beliau telah temukan 2 orang wanita yang lemah. Kisah baca Nabi Musa nanti, kisah Nabi Musa yang beliau datang ke negeri Madian, kemudian dia dapatkan nanti 2 wanita yang lemah. Lalu beliau pun berbuat baik kepada keduanya. Beliau mengangkat batu dari sumur, lalu memberikan minum kepada keduanya, kepada 2 orang wanita tadi. Berikut juga kepada kambing-kambing mereka. Ini kisah sampai nanti Nabi Musa dinikahkan dengan salah seorang dari wanita tersebut. Inilah artinya apa, hadirin kaum muslimin wal muslimat? Manusia yang bermanfaat itu memang adalah memberikan manfaat, banyak memberikan manfaat pada orang lain, termasuk untuk menghilangkan kesusahan-kesusahan mereka. Ini kisah-kisah bagaimana mereka, para nabi, para rasul telah memberikan bantuan, pertolongan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Khadijah radhiyallahu anha, bagaimana beliau telah mensifati suaminya yaitu Rasulullah SAW. Karena beliau ini adalah orang yang senantiasa menyambung silaturahim, memikul beban orang lain, membantu orang-orang yang tidak memiliki apa-apa, membantu orang-orang yang lemah, memuliakan tamu, begitu seterusnya. Ini Rasulullah. Ini sifat para nabi. Sifat para nabi. Wasrabul khalqi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam idza suila an hajatin lam yarida sa'il an hajatihi. Lihat, ini manusia yang mulia yaitu Rasulullah SAW. Ketika beliau dimintai tentang suatu hajat, beliau enggak pernah menolak dari orang yang meminta. Jadi kalau ada yang meminta, bahkan Rasulullah malu ketika ada orang yang meminta pada dirinya. Makanya Rasulullah itu dermawan sekali orangnya, terutama di bulan Ramadan. Kedermawanan beliau itu seperti angin yang berhembus. Maka beliau ini suka memberi. Bahkan beliau merasa malu ketika ada orang yang meminta kepada dirinya. Malu kalau beliau tidak mengabulkan apa yang dipinta oleh orang yang memintanya. Lihat apa kata Jabir radhiyallahu anhu, "Masu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qat." Faqala la. Jabir menuturkan ini, Rasulullah SAW ketika dipinta sesuatu, beliau enggak pernah mengatakan la. Artinya tidak pernah menolak. Mesti beliau beri. Jadi hadis riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Ini Rasulullah SAW.
Qala Ibnul Qayyim an Ibni Taimiyah rahimahullah. Imam Ibnu Qayyim beliau menuturkan tentang gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Qayyim ini muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Semoga Allah merahmati keduanya. Apa kata beliau? Karena Syekhul Islam yas'a sa'yan syadidan liqada'i hawaijin nas. Ini penuturan muridnya tentang gurunya yaitu Syekhul Islam. Beliau Syekhul Islam ya sangat berusaha, sangat bergegas ya, untuk menunaikan hajat-hajat manusia, keperluan-keperluan orang lain. Syekhul Islam. Jadi memang beliau bukanlah orang yang pelit. Begitu rupanya ya ulama dahulu. Mereka lebih mengedepankan kebutuhan orang lain, dan ini dicontohkan oleh para sahabat dahulu, para sahabat. Dan Syekhul Islam ini termasuk orang yang dermawan. Dia akan menunaikan ya, kebutuhan-kebutuhan orang lain. Bihaja ja'adin, dengan inilah agama kita datang. Ya, ilmun wa amalun, dengan ilmu dan amal. Ibadatun wa muamalatun, ibadah dan muamalah. Di agama datang ini dengan ya, dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan amal, dengan ibadah, dengan muamalah. Wal ihsan yabtadu ilal hayawan. Bahkan perintah untuk berbuat kebaikan itu ini ditujukan kepada hewan-hewan. Jadi perintah untuk berbuat baik ini bukan hanya kepada manusia. Kepada hewan pun diperintahkan untuk berbuat kebaikan. Jadi nanti jangan menyiksa hewan. Ini dahulu mesti kanak-kanak kadang-kadang pernah kita tangkap nyamuk. Kemudian kita lepasi kakinya satu-satu. Kadang sayapnya dilepaskan satu, kemudian dibakar. Ini masa kanak-kanak pernah melakukan itu. Ini bukan bersifat ihsan terhadap hewan. Ya, makanya di bab menyembelih itu disuruh menajamkan pisau. Kemudian hewan yang disembelih itu jangan melihat kawan-kawannya itu, jangan melihat hewan yang disembelih. Ini berbuat ihsan kepada hewan. Kalau misalnya onta dia mampu ditunggangi oleh 2 orang, maka jangan dinaikkan 4 orang di sana. Ini bukan berbuat ihsan. Bukan berbuat ihsan. Maka hendaklah kita berbuat ihsan juga terhadap hayawan. Coba lihat faqad qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu bersabda tentang inna imra'ata baghiyan. Sungguh ada seorang wanita pelacur. Ra'at kalban fi yaumi har yatifu bi bi'rin qad adla'a lisanah minal atas. Lihat, ini ada wanita pelacur. Dia melihat anjing pada suatu hari yang panas, lalu dia mengitari sumur. Dan anjing ini mengeluarkan lisannya, mengeluarkan lidahnya. Ya, karena kehausan minal atas. Sangat haus sekali, dia berkeliling kumur itu di sekitar sumur. Ini wanita pelacur ini kemudian dia melepaskan ya, sepatunya. Lalu dia masuk ke sumur. Ada satu riwayat dia tidak masuk ke sumur, tapi sepatu itu diikat oleh selendangnya, kemudian ambil air sumur. Lalu ketika dia dapatkan air, diberikan minum kepada anjing tersebut. Dalam riwayat itu wanita pelacur ini masuk surga. Anjing najis mubalaghah. Ini najis yang berat, yang besar. Namun ketika berbuat baik kepadanya, ini sebab wanita yang pelacur itu masuk surga.
Ini berbuat ihsan terhadap hewan. Jadi walaupun dia memang najis, kita juga nggak bisa semena-mena terhadap hewan tersebut. Jadi kadang naik kereta, lihat dia di tepi jalan, kita serempet ya. Kalau kena kakinya kan pincang itu nanti. Kalau patah bagaimana? Ini kan berarti bukan berbuat ihsan, bukan berbuat ihsan. Kadang kan ada itu, kadang-kadang bersenda dia. Dia pun kencang naik kereta dan disenggolnya. Dia bilang dasar. Nah, jangan hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecuali kalau anjing nakal. Kalau orang lewat digigitnya misalnya, anjing gila. Ini dibunuh boleh. Karena dia merusak. Makanya ada hewan-hewan yang sifatnya hewan-hewan yang fasik, itu diperintahkan untuk membunuhnya. Seperti tikus. Ini hewan fasik ini. Merusak dia. Dia boleh dibunuh. Diperintah untuk membunuh ular, kalajengking. Ini ada perintah untuk membunuhnya. Termasuk hewan yang fasik. Cicak juga termasuk hewan yang fasik. Ada perintah. Dari keumuman hadis itu setiap hewan yang merusak itu boleh dibunuh dia. Termasuk anjing tadi, nggak ada memang perintah untuk membunuh anjing, nggak ada perintah. Sekalipun dia najis. Tapi ketika dia merusak, misalnya suka menggigit, ada orang lewat, atau kejar digigit sama dia. Ini anjing nakal ini, anjing gila. Boleh itu dibunuh, boleh. Pokoknya setiap sifatnya yang hewan-hewan yang merusak maka boleh dia dibunuh. Dan ada hewan yang dilarang untuk dibunuh, di antaranya apa? Semut. Itu nggak boleh dibunuh. Ya. Tapi ketika dia merusak, boleh. Ya. Rayap misalnya, itu jenis daripada semut. Rumah papan ini gawat dibuatnya. Karena kalau nggak dibunuh dia akan merusak. Itu boleh. Tapi kalau misalnya ada semut, kemudian dia nggak mengganggu kita, ya nggak usah dibunuh, nggak usah dibunuh. Dan tidak boleh membunuh semut ini dengan api, ya. Karena ada hadis khusus mengenai masalah itu dengan api. Jadi perintah untuk berbuat kebaikan ini juga kepada hewan ada. Ya. Berikut sebaliknya, ada orang yang hahiya imro'ah ka'adat wa zulumat. Ini wanita yang zalim, yang berlaku sewenang-wenang. Kalau tadi wanita yang nakal, dia berbuat kebaikan terhadap hewan yang tergolong najis, masuk surga. Ini sekarang ada wanita namun dia tidak berbuat ihsan terhadap hewan, akhirnya masuk neraka. Dan ini hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ujibat imra'at fi hirratin habasatha hatta matat ju'an fadakhalat fiha an-nar. Apa yang dituturkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada seorang wanita telah diazab sebab kucing yang dia tahan sehingga mati kelaparan. Sebab itu wanita ini pada khalat fi hannar, ya dia pun masuk ke dalam neraka. Ini maksudnya dia tidak berbuat ihsan. Perintah untuk berbuat ihsan terhadap hewan ada. Justru ketika menyakiti hewan itu, ini akan menjadi sebab azab bagi orang yang melakukannya. Ini wanita masuk neraka dia sebab ya menahan kucing, nggak diberikan makan sampai kucing itu mati.
Hadis riwayat Bukhari. Kemudian hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke hadis dalam kitab tauhid ini yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi tentang bahasan ya tidak boleh menolak permintaan orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Rawa Abu Dawud wa Nasai fil hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu qala man ista'aza billah fa'aizuhu wa man sa'ala billah fa'atuhu wa man da'akum fa'ajibuhu wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafa'uhu fa illam tajidu ma takafa'unahu fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tamuhu. Abu Dawud dan Nasai telah meriwayatkan dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dari Ibnu Umar ya. Hadis dari Ibnu Umar. Di mana Nabi sallam bersabda, barang siapa yang memohon perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah dia. Dan barang siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah, maka berikanlah. Dan barang siapa yang mengundang kalian, maka penuhilah undangannya. Dan barang siapa yang berbuat kebaikan kepada kalian, maka balaslah kebaikan itu. Balas kebaikan itu setimpal ataupun yang lebih baik. Jika kalian tidak mendapatkan sesuatu bisa kalian balas untuknya, maka doakan dia orang yang membuat kebaikan itu hatta ya sehingga engkau yakin ya sampai engkau yakin bahasanya engkau telah ya membalas kebaikannya. Kalau kita nggak bisa lagi berbuat kebaikan, nggak bisa membalas kebaikan orang, paling tidak doakan dia, doakan orang itu sampai kita yakin dengan doa itu Allah membalas kebaikan dia. Ya. Ini hadis yang pertama yang dibawakan oleh penulis yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi. Istamala hadzal hadis ala wasaya azimah fiha ta'zimun li haqqillahi subhanahu wa ta'ala wa ta'zimun li haqqil muslim wa ta'zimun amrillah subhanahu wa ta'ala bi amrain. Hadis ini mengandung akan nasihat wasiat yang agung, yang di dalamnya ada keagungan tentang hak Allah Subhanahu wa ta'ala dan keagungan tentang hak seorang muslim dan keagungan tentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala itu nanti ini ada dua perkara. Jadi hadis tadi itu memberikan nasihat yang besar, yang agung pada kita tentang hak Allah, kemudian hak seorang muslim. Begitu juga keagungan tentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah esok ya kelanjutan dari kitab ini malam Senin kita lanjutkan. Sampai di sini dulu bahasan kita. Ada pertanyaan? Ya.
Iya. Memang perintah untuk berbuat baik ini kan ada. Namun kalau seandainya orang yang kita baikin itu justru menyakiti kita, ya, sebenarnya tidak perlu kita berbuat baik kepada dia juga tidak masalah. Tidak masalah. Lalu bagaimana pula kita akan berbuat baik kepada dia sementara dia terus menyakiti diri kita? Lebih baik kita berbuat baik kepada orang lain selain dirinya. Masih banyak kok yang bisa kita berbuat baik selain dirinya. Jadi tidak masalah itu. Tidak masalah. Ya termasuk orang yang berhutang misalnya. Ketika dia datang kepada kita dengan merintih, ya, memelas supaya kita memberikan pinjaman kepada dia. Dia berjanji dengan sangat, bahasanya nanti akhir bulan akan saya bayar. Rupanya sudah jatuh tempo, belum juga dilunasinya, belum juga dibayar. Ini dia telah berbuat kezaliman terhadap diri kita, ya, terhadap diri kita. Dan boleh saja kita nanti menuntut hutang, menuntut menagih hutang yang dia pinjam. Itu boleh kan, nanti insya Allah pertemuan akan datang kita akan balaskan itu. Di kitab ini sarah, ya, kitab Tauhid yang ditulis oleh Ustadz Firanda Andirja di sarah. Di sini akan beliau jelaskan, nanti bagus sekali bahasan itu. Nanti pertemuan akan datang kita sampaikan, ya. Dan kita boleh, kalau seandainya dia berada dalam kepayahan berikutnya dan dia menghutang lagi, ya nggak apa-apa, kita tidak memberikan hutang kepada dia. Itu kan hak kita. Kalau kita tahu memang dia berbuat kezaliman, sudah hentikan saja, itu tidak masalah. Dan kita tidak berdosa, insya Allah. Kita berdosa. Itu tidak masalah. Ya memang bagusnya orang ini yang melakukan kezaliman kepada kita tadi, berikan nasihat kepada dia. Ini yang pertama, ya, karena amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Yang kedua, kalau dia melakukan kezaliman lagi terhadap diri kita, sebenarnya kezaliman itu boleh dibalas yang setimpal kepada dirinya. Tapi kalau kita maafkan itu lebih baik. Kita maafkan kezaliman orang itu lebih baik, dan perkara itu lebih mendekati kepada takwa. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.